Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta, dan pengatur alam semesta. Salawat dan salam kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita semua, kepada orang yang lebih mementingkan umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadidtu law anni laqitu ikhwani." Aku ingin sekali, rindu sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya mendengarkan ucapan ini dan berkata, "Awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu juga, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Bal antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku yang ikut bersamaku saat ini dan berjuang denganku. Walakin ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni, yaitu mereka-mereka yang beriman kepadaku, cinta kepadaku, walaupun belum pernah menatap wajahku, belum pernah sekalipun bertemu denganku. Maka Nabi SAW rindu dengan kita, rindu dengan umatnya yang belum pernah menatap wajahnya walaupun sekali dalam seumur hidup kita, tapi telah muncul dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kerinduan kepadanya, dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan cinta kepada Allah dengan syarat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kepada Allah memiliki buah dan bukti, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, kita kemudian diperlihatkan bukti-bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di hari kiamat, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata menyimpan satu doa pusaka yang Allah tidak akan pernah menolak bagi siapapun para nabi yang meminta dengan doa ini. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli anbiya, bagi setiap para nabi, da'watun mustajabah. Mereka memiliki satu doa pusaka yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meminta. Jadi satu doa ini kalau diminta oleh para nabi, maka pasti Allah terima, Allah tidak akan menolaknya. Seluruh para nabi sudah meminta, sudah menggunakan doa pusaka ini. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa pusaka ini sebagai syafaat dan permohonan keselamatan bagi kita umatnya nanti di hari kiamat. Jadi ada nabi yang menggunakan doa pusakanya untuk membinasakan umatnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dia pernah meminta, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara." Dia minta binasakan umatnya yang tidak beriman kepadanya semuanya. Maka Allah kabulkan karena dia menggunakan doa pusaka ini. Seketika banjir bandang dan membinasakan seluruh umat manusia kecuali yang mengikuti Nabi Nuh di antara keluarganya. Kemudian ada nabi juga yang meminta dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. "Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah, berikanlah aku kerajaan, kekuasaan, pemberian, kekayaan dunia yang tidak akan pernah engkau berikan kepada seorang pun setelah diriku. Itu permohonan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya sehingga dia menguasai dari timur dan barat. Bahkan bukan manusia saja dia kuasai, jin pun dia kuasai. Seluruh hewan yang ada di dunia pun dia kuasai. Maka Sulaiman menggunakan doa pusaka untuk meminta dunia. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa pusaka yang dia miliki. Tidak dia pergunakan di dunia untuk hajat dirinya atau keluarganya. Dia hanya meminta agar umatnya diselamatkan nanti pada hari kiamat.
Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena kecintaan beliau kepada kita saja. Maka sudah sepantasnya kita membalas cinta itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai dirinya, mencintai perilakunya, mencintai tutur katanya, mencintai sabda-sabdanya, akhlak-akhlaknya, yang semua itu akan bermanfaat bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari kiamat mengucapkan ana laha, akulah pemilik panji keselamatan itu, panji syafaat itu. Jadi ketika di hari kiamat kita semua dibangkitkan, matahari didekatkan di atas kepala kita yang jaraknya hanya 1 kilo atau 1 mil, kemudian kita tersiksa dengan panasnya matahari itu. Kita berlari meminta pertolongan kepada Nabi Adam, meminta agar dia berikan kepada kita syafaat. Kata Adam, nafsi, nafsi, diriku sendiri yang aku khawatirkan. Aku pernah memakan buah pohon yang telah dilarang di surga. Maka hari ini pun aku khawatir akan diriku sendiri. Kepada siapa kami pergi? Carilah Nuh. Kita datangi juga Nuh. Kemudian kata Nuh, syafaat itu bukan pada diriku. Aku dulu pernah meminta kebinasaan atas umatku. Nafsi, nafsi, hari ini juga aku khawatir akan keselamatan diriku. Kemudian kepada siapa wahai Nuh? Kata Nuh, cari Ibrahim. Kita pun mendatangi Ibrahim. Kata Ibrahim, syafaat juga bukan pada diriku. Karena aku pernah berdusta selama hidupku sebanyak 3 kali. Bayangkan, seorang Ibrahim takut akan keselamatan dirinya di hari kiamat hanya karena dia pernah berdusta sebanyak 3 kali seumur hidupnya. Itu pun dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah berpura-pura sakit karena dipaksa mau menyembah berhala. Dia pernah menuduh berhala yang menghancurkan berhala lain, padahal dia yang menghancurkan berhala itu. Kemudian kata Ibrahim, cari yang lain. Kepada siapa? Musa. Kata Musa, aku pernah membunuh manusia tanpa sengaja. Maka aku juga takut akan keselamatan diriku hari ini. Nafsi, nafsi. Kepada siapa? Kepada Isa. Kemudian kata Nabi Isa, syafaat juga bukan pada diriku. Kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian seluruh manusia, kita-kita ini mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian beliau bersabda, ana laha, akulah pemilik syafaat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW menceritakan kejadian itu di hari kiamat. Thumma ati tahtal arsh. Aku mendatangi tempat persis di bawah arsh Allah Subhanahu wa taala, singgasana istana Allah Subhanahu wa taala. Fa akhiru sajidan. Kemudian aku bersujud di sana lama. Fayulhimunillahu min mahamidihi wa husni tsana'u alaih ma lam yulhimu ahadun qabli. Kemudian Allah mengilhamkan kepadaku pujian, tahmid, yang kemudian belum pernah Allah ajarkan pujian itu kepada seorang pun selain daripada diriku. Inilah yang kita sebut dengan maqaman mahmuda. Hanya satu manusia yang mendapatkan posisi dan kedudukan ini. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW memuji Allah dengan pujian itu. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Bangkitlah wahai Muhammad, washfa' tu syaffa', minta syafaat diterima syafaatmu, wasal tu'ta, minta apa saja dikabulkan permintaanmu. Maka kemudian Nabi SAW bangkit dan mengangkat tangannya kepada Allah dan meminta, Rabbi ummati, Rabbi ummati, ummati. Kata Nabi SAW, ya Allah, tolong umatku, selamatkanlah mereka. Tolong ya Allah umatku, selamatkanlah mereka. Kata Nabi Muhammad SAW. Dia tidak meminta untuk dirinya. Dia tidak meminta untuk keluarganya, tapi dia meminta untuk kita semua umatnya. Karena kecintaannya kepada kita. Kemudian kata Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, carilah di antara umatmu, man la hisaba wa la azab. Yang tidak ada hisab, tidak ada azab. Masukkan mereka ke dalam surga, di pintu surga yang paling kanan. Pintu surga yang tertinggi. Kemudian Nabi SAW beranjak pergi dan mencari umatnya yang tidak ada hisab, tidak ada azab, dimasukkan ke dalam pintu surga yang paling kanan. Kata Nabi Muhammad, dan pintu surga itu luasnya, di antara kedua tiangnya, itu jaraknya antara Makkah dan negeri Busra. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masukkanlah juga yang lain. Walaupun yang lain sudah dimasukkan ke dalam neraka, Nabi SAW masih meminta untuk dikeluarkan dari api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarkanlah mereka dengan syafaatmu, wahai Muhammad. Maka yang terakhir keluar, Nabi Muhammad mintakan yang dikeluarkan dari api neraka adalah mereka-mereka yang walaupun dalam hatinya adalah ilaha illallah. Maka inilah yang disebut dengan al-jahannamiyun. Orang-orang yang terakhir keluar dari api neraka dari umat Muhammad, yang walaupun dalam hatinya ada
kalimat la ilaha illallah. Namun mereka sudah terlebih dahulu disiksa dengan sekian waktu yang telah ditentukan di api neraka. Kemudian dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dikeluarkan, dan kemudian mereka dijuluki al-jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Kemudian merekalah yang terakhir dimasukkan ke dalam surga, terlebih dahulu dimandikan di air yang disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Kemudian mereka pun hidup kembali, tumbuh kembali kulit-kulit mereka yang hangus, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Itulah syafaat Nabi Muhammad SAW karena kecintaannya kepada umatnya. Maka dalam momen maulid ini, seyogianya kita tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada yang paling berjasa bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan kita semua mengenang jasa Nabi Muhammad SAW ini dan menjadikan dirinya sebagai contoh kita dalam semua aspek kehidupan, dalam bermasyarakat, bersosial, bahkan berpolitik. Kita jadikan beliau sebagai tolak ukur tauladan kita semua. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.